Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening everyone. Welcome back to Miss Vio channel. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, jangan lupa untuk di like video ini, kemudian di komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Okay, today we are going to discuss about language features of narrative text. Kita akan membahas yang biasanya ada di narrative text tentang language features. Di video ini, you are studying about adverb of time, kemudian ada yang namanya past tense, and then specific character, and action verb, and then time conjunction, and the last is direct speech. Okay, for the first, we will discuss about adverb of time. Yang pertama kita bahas tentang adverb of time atau keterangan waktu itu biasanya shows us menunjukkan yang pertama when something happen atau kapan sesuatu itu terjadi, dan how long something happen, berapa lama sesuatu itu terjadi, and then how often something happen, seberapa sering sesuatu hal itu terjadi. Nah, this is the example of when, how long, and how often. When, kapan sesuatu itu terjadi, kalau di teks naratif, biasanya diawali dengan once upon a time, atau one day, atau long time ago. Once upon a time sama one day itu artinya suatu hari. Kalau long time ago, biasanya artinya pada zaman dahulu kala. Tuh. Kemudian ada how long, berapa lama. Contohnya yang pertama, the French monarchy lasted for several centuries. Selama beberapa abad. My mother lived in France for a year. Jadi selama biasanya diawali dengan kata for. Kalau tadi for several centuries, selama beberapa abad. Kalau ini for a year berarti selama setahun. Oh, berarti menunjukkan satu. Kemudian contohnya, Jim has been working here since 1997. Jim sudah bekerja di sini sejak 1997. Berarti Jim udah tua banget ya. Kemudian how often, seberapa sering. Keterangan seberapa sering juga masuk ke dalam adverb of time. Contohnya, he never drinks coffee. Dia tidak pernah minum kopi. Tidak pernah masuk ke seberapa sering. Iya. Dan kemudian I often eat vegetarian food. Saya sering makan vegetarian food. Kemudian I get up very early sometimes. Saya bangun lebih awal kadang-kadang. Jadi kadang-kadang bangun lebih awal, kadang-kadang tidak. Let's continue. We'll discuss about past tense. Pasti beberapa dari kalian sudah tahu ya past tense. Past tense adalah tenses yang menunjukkan waktu lampau atau sudah terjadi. Jadi dalam bahasa Inggris itu kalau kalian mau menjelaskan tentang saat yang sedang terjadi, for example, sekarang kalian sedang nonton YouTube, berarti nanti tensesnya bukan past tense tapi continuous. Begitu. Atau kalian sedang menjelaskan tentang hal-hal yang biasanya terjadi seperti matahari terbit di sebelah timur, atau fakta anjing itu menggonggong. Nah, kalian nanti akan menggunakan present tense. Beda-beda ya. Nah, menunjukkan waktu lampau atau sudah terjadi. Example. Yesterday, I saw an accident in front of your house. Kemarin, saya melihat kecelakaan di depan rumahmu. Menunjukkan waktu lampau, ada keterangan waktu di sini adalah yesterday. Kemudian selain menunjukkan waktu lampau, past tense juga menggunakan kata kerja atau verb yang kedua. Diingat kata kerja itu bahasa Inggrisnya verb. Verbnya yang kedua. Dari contoh yang sama, contoh kalimat yang sama, yesterday I saw an accident in front of your house. So di sini saya beri cetak biru karena saw yang artinya melihat itu digunakan untuk waktu yang sudah terjadi. Karena ini kan kejadiannya kemarin, jadi sudah terjadi. Nah, saw itu verb satunya adalah see, dan verb ketiganya adalah seen. Karena kita menggunakan past tense, maka kita menggunakan verb yang kedua atau saw.
Bacanya beda ya, see, saw. Nah, membahas tentang kata kerja atau verb, itu ada yang namanya regular verb, kata kerja beraturan, dan irregular verb, atau kata kerja yang tidak beraturan. Regular verb, kata kerja beraturan, maksudnya adalah perubahan dari verb pertama, verb kedua, dan verb ketiga, di belakangnya ditambahin ed atau d. Di belakang katanya ya. Contohnya, verb 1 itu follow. Follow biasanya kan artinya mengikuti. Nah, verb kedua, kalau kalian mengikutinya yang kemarin, ya tinggal ditambahin ed di belakangnya. Jadinya followed. Dan verb ketiganya tetap sama, yaitu followed. Itu yang dinamakan regular verb atau kata kerja yang beraturan. Contoh lagi, verb pertama itu dry. Verb keduanya tinggal tambahin ed, tapi y-nya dirubah menjadi huruf i. Jika verb diakhiri y, keterangan konsonan, setelah konsonan, r itu kan konsonan, maka huruf y berubah menjadi i. Jadi verb kedua dan verb ketiga dirubah menjadi dried. Y-nya berubah menjadi i. Nah, kemudian untuk irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan, maksudnya perubahan dari verb pertama, verb kedua, dan verb ketiga bisa berbeda atau sama. Example, verb pertama di sini ada hit, verb keduanya tetap hit, dan verb ketiganya juga hit. Nah, perubahannya tidak ada, makanya masuk ke irregular verb, tidak beraturan. Kemudian, contoh lagi, verb pertama yang read ya, itu membaca. Verb kedua, tulisannya tetap read, tapi bacanya read. Kemudian verb ketiga tetap read. Kemudian contoh lagi yang berubah semua. Verb pertamanya eat. Eat artinya you know, eat itu makan. Tapi verb keduanya, kalau kamu makannya kemarin 2 minggu yang lalu, berarti menggunakan ate. Kalau verb ketiganya yaitu eaten. Verb ketiga untuk apa sih? Nanti kita bahas lagi untuk video yang selanjutnya. Kemudian verb pertama contohnya lagi ada write, menulis. Verb keduanya wrote dan verb ketiganya written. Gitu ya. Nah, kita bahas tentang specific character. Spesifik karakter atau karakter spesifik pada teks naratif yaitu contoh-contoh tokoh-tokoh yang menjalankan cerita secara keseluruhan atau tokoh utama, digambarkan secara spesifik dan tokoh tersebut memiliki peran penting dalam cerita. Example, story-nya, ceritanya Tangkuban Perahu. Berarti spesifik karakter yang biasanya ngobrol banyak di situ, yang diceritakan banyak di situ adalah Sang Kuryang atau Dayang Sumbi. Contoh lagi ada cerita yang namanya Rawa Pening. Berarti spesifik karakter itu ada a poor boy yang nancepin lidi di tengah-tengah rawa peningnya. Oke, let's continue. Untuk yang keempat, kita bahas tentang action verb. Action verbs express an action whether it is physical or mental. An action verb explains what the subject of the sentence is doing or has done. Jadi action verb itu menunjukkan tindakan yang terlihat secara fisik atau mental. Action verb menjelaskan apa yang sedang dilakukan subjek atau yang telah dilakukan subjek. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu, nah kelihatan kegiatannya itu apa. For example, sample from Takatuliang. Cerita Takatuliang, nanti kalian bisa buka lagi cerita Takatuliangnya atau kalian bisa searching di Google. He thought very long and hard. Thought itu kata kerja kedua. Kata kerja pertamanya yaitu think. Think itu adalah berpikir. Jadi, apakah orang berpikir itu terlihat? Kadang ada yang kelihatan dia lagi mikir, kadang enggak. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau itu adalah action verb. Contoh yang kedua, so he went far into the forest. Went itu kata kerja kedua, kata kerja pertamanya adalah go atau pergi. Contoh yang ketiga, he heard about the contest. Heard itu kata kerja kedua, yang kata kerja pertamanya hear. Hear artinya mendengar. Kemudian kita membahas yang kelima yaitu tentang time conjunction.
Pada umumnya, conjunction is a word used to connect clauses or sentences or to coordinate words in the same clause. Jadi, conjunction itu adalah kata hubung dalam kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk menghubungkan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Kalau time conjunction berarti you know ya, adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Itu contohnya ada then, kemudian, after that, setelah itu, finally, akhirnya, when, ketika, since, sejak, atau before, sebelum. Let's move on to the last, itu ada tentang direct speech. Direct speech, atau yang namanya quoted speech, merupakan sebuah kutipan langsung dari ucapan seseorang yang ditandai dengan quotation mark. Kalau di naratif teks, karena cerita fiksi atau dongeng, berarti banyak yang namanya direct speech untuk menunjukkan tokoh itu sedang membicarakan tentang apa secara langsung. Example from cerita Takatuliang. What do you bring for me? Asked the prince. How many dolls like this do you have? Asked the prince again. Jadi setelah direct speech atau kalimat langsung, biasanya di belakang ada kata ask the prince, tanya princess tersebut. Kemudian ada how many dolls like this do you have, juga ask the princess again, tanya dari princessnya lagi. Begitu. Okay, that's all for the videos today. I hope you all understand. Kalau misalkan belum paham, bisa ditanya langsung ke saya lewat WA untuk murid-murid saya, atau untuk bagi viewer bisa types di komen saja. Thanks for your attention. Thanks for this video. And see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.